Segalanya telah dipikirkan matang-matang oleh Arya. Dia juga sudah menceritakan semuanya dengan Luhut. Abang iparnya itu sangat setuju dan akan membantu Arya dengan sekuat tenaga. Luhut sudah pernah melihat Uli tersakiti. Kini ada seorang pria yang tidak dikenal datang dan akan berusaha membuat Uli bahagia, lalu mengapa Luhut harus menolaknya? Kebahagiaan Uli juga kebahagiaan Luhut. Itulah sebabnya sebelum menikahkan mereka berdua secara sungguh-sungguh, Luhut sudah mencari tahu segalanya lebih dulu. Apanya yang mau diganti, Arya? Wiraguna, tanya Uli mengernyitkan dahinya. Ya, pasal-pasal yang tadi malam disepakati. Kan, semalam kamu sudah buat peraturan. Arya berkata dengan begitu polos. Pertanda bahwa dia sama sekali tidak tahu banyak soal hal itu. Tidak ada yang bisa dirubah, sayang. Hanya ada satu pasal dalam perjanjian itu, kata Uli dengan senyuman. Jadi, kata Arya terbata-bata, dia bahkan tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Pasal pertama dan satu-satunya, berbunyi, kamu ataupun aku bebas melakukan apapun untuk menarik perhatian pasangan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai maut memisahkan. Kalimat itu keluar mulus dari bibir Uli dengan penuh penegasan. Dia bahkan mengabaikan suaminya yang sudah memasang wajah bodoh. Ini tidak adil, Uli. Aku semalam sedang mengantuk. Kita harus rubah peraturan itu, kata Arya memelas. Dia memang salah, sedikit merendahkan diri demi harga dirinya nanti mungkin lebih baik. Tidak adilnya di mana? Salahnya di mana? Mengapa kamu begitu keberatan? Ada hal yang begitu merugikanmu? Uli memberondong pertanyaan pada suaminya itu. Kali ini, saat ini, dan di detik ini juga Uli yakin bahwa suaminya tidak akan bisa berkutik. Itu hanya sebuah pasal sederhana yang tidak merugikan siapapun. Apalagi pasal tersebut sama sekali tidak melanggar hak asasi manusia. Arya terlihat berpikir, mencerna pasal yang dikatakan Uli. Aku ataupun kamu berhak melakukan apapun untuk menarik perhatian pasangan. Lanjut Uli. Tidak ada yang salah. Tidak melanggar HAM. Memang seharusnya kita memakai cara sendiri untuk membuat orang mencintai kita. Kita juga berhak melakukan apapun. Bahkan Undang-Undang Dasar saja membebaskan rakyatnya untuk melakukan hal yang mereka sukai kecuali itu melanggar hukum. Dalam pasal ini tidak ada yang merugikan apalagi melanggar hukum. Lalu salahnya di mana? Kenapa aku jadi keberatan? Pikiran-pikiran Arya terus beradu. Di kota mungkin Arya adalah orang yang disegani orang yang jika sudah berpendapat maka orang lain akan mendengarkannya. Tapi di sini dia sadar bahwa dia hanya pria yang takluk pada istri. Bagaimana? Tanya Uli dengan senyum manis menunjukkan deretan gigi putihnya. Tidak ada yang salah, kata Asya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau tidak ada yang salah, lantas kenapa keberatan? Tanya Uli lagi, sengaja ia sedang mempermainkan logika suaminya. Entahlah. Aku rasa ada sesuatu yang aneh. Jawab Arya masih sambil berpikir. Kalau begitu berarti aku bisa memakai pakaian tidur manapun yang aku mau setiap harinya, kata Uli dengan senyum menggoda. Astaga Arya, bisa-bisanya wanita itu mempermainkan logikamu. Sejak tadi aku berpikir di mana letak kesalahan pasal tersebut. Ternyata, pasalnya tidak salah tapi, kelakuan mesum istriku yang salah. Kalau begitu aku tidak boleh kalah. Sekuat apapun dia menggodalku maka, aku juga akan melawannya dengan sekuat tenaga. Sungguh,
Aku tidak ingin harga diriku tercemar, pikir Arya. Sedang memikirkan apa? Tanya Uli lagi saat tidak mendapat respon apapun dari Arya. Mata suaminya itu memerah. Nafasnya naik turun. Belum sepenuhnya Tamia tertidur akibat kejadian beberapa menit lalu, kini giliran hatinya yang terbakar oleh jebakan Uli. Memang benar terserah mau melakukan apapun, tapi tidak dengan memakai pakaian tidur. Apalagi tadi malam Arya melihat isi bungkusan yang diantar kurir itu adalah pakaian tidur minim akhlak. Arya menyapu wajahnya kasar. Bagaimana aku bisa bertahan kalau begini ceritanya? Lanjut tanyanya dalam hati. Malu rasanya jika Uli tahu bahwa Arya memiliki tingkat iman yang amat rendah. Kenapa? Abang terlihat begitu frustasi. Pertanyaan Uli sungguh ingin membuat Arya untuk melakukan sesuatu yang nekat. Tapi, hal tersebut dia urungkan mengingat mungkin Uli adalah stok perawan terakhir untuknya. Meski sama sekali belum merasakan rawa becek, tapi saat tadi merasakan bukit kembar. Arya yakin bahwa bukit itu belum pernah terjamah oleh penduduk bumi manapun. Hal tersebut pun membuatnya ingat dengan kejadian Uli dan Monang saat itu. Ternyata benar bahwa Monang hanya ingin menjebak Uli. Mungkin saja pria itu tidak ingin Uli menikah dengan orang lain. Tapi, kalaupun begitu adanya, mengapa Monang harus kabur? Mungkin ini adalah rezeki Arya dari Tuhan. Buktinya saja pagi ini nasi goreng buatan Uli rasanya hampir mendekati sempurna. Padahal sebelumnya hanya terasa bawang putih saja. Beruntunglah karena mulai hari ini hingga sekitar 97 hari ke depannya mereka akan berusaha saling mencintai. Urusan Monang biar menjadi tanggung jawab Luhut saja. Bang, mau kemana? Tanya Uli saat melihat Arya berdiri dari posisi sebelumnya. Mau ke dapur. Biar aku yang membereskan bekas makan ini. Kamu tolong rapikan kamar biar nanti kita tinggal pergi ke sawah, kata Arya mengambil piring bekas Uli. Tidak usah. Mana boleh begitu? Aku akan jadi istri durhaka jika abang yang membereskan bekas makan ini, kata Uli menarik piringnya. Tidak. Kita hanya sedang berbagi tugas agar tidak kesiangan sampai di sawah nantinya, ucap Arya yang entah sejak kapan ingin pergi ke sawah. Hari ini kan tidak ada janji untuk ke sawah, Bang. Uli mengernyitkan keningnya heran dengan ajakan Arya. Kemarin kan kamu yang mengajakku terlebih dulu. Aku berinisiatif saja sekarang. Lagi pula kita tidak memiliki jadwal sampai makan siang nanti. Ternyata ini adalah inisiatif Arya sendiri. Padahal kemarin Uli sudah berencana tapi Arya tidak sempat. Sekarang malah giliran Arya yang mengajak. Untuk saling mencintai memang butuh metode melengkapi. Jadi kita beneran pergi ke sawah. Abang gak takut main becek? Gak takut kakinya digigit belut atau cacing? Tanya Ulin memastikan. Hei, aku kesana tidak untuk bercocok tanam. Aku hanya ingin melihat dan menikmati pemandangan saja. Arya menaikkan nada suaranya. Kesal, karena bisa-bisanya Uli berpikir sejauh itu. Mana mungkin seorang Arya Wiraguna dengan kulitnya yang terawat menginjakan kaki di tanah becek tempat beras dapat dipanen tersebut. Oh, mau melihat pemandangan. Kupikir mau bercocok tanam, kata Uli. Mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan aku nanti malam, sambungnya sambil mengedipkan sebelah mata. Harus berapa kali kukatakan untuk menjaga ucapanmu, kata Arya ketus. Hanya sedikit gurauan. Maafkan aku, baiklah akan kubereskan kamar ini dan abang yang bereskan bekas makan kita.
Sekalian sedikit kekacauan di dapur, kata Uli memelas. Tanpa merespon perkataan sang istri, Arya langsung pergi meninggalkan kamar. Arya kesal karena sudah berkali-kali dia mengatakan pada Uli untuk tidak bicara sembarangan.